Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noah Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya, yaitu program sederhana membuat ATM. Langsung saja kita mulai di sini. Di sini program saya mempunyai 3 menu, yaitu 1. Penarikan, 2. Cek tabungan, 3. Menabung. Ini kita pertama inisiasi string nama untuk menyimpan nama kita, saldo awal dari kita, dan password. Password di sini harus sama ketika user input password di sini. Ini kita buat boolean sama dengan true. Ini selanjutnya itu output masukkan nama. Ini kita simpan variabel namanya dari user. Ini masukkan PIN Anda, lalu password kita simpan di sini. Nah, di sini apa sih fungsinya boolean running true ini? Kita lihat di sini untuk duanya, ini do ini akan dijalankan ketika runningnya ini sama dengan true. Nah, di awal kan kita sudah inisiasi untuk runningnya sama dengan true. Jadi ini nanti setelah proses ini kita akan langsung masuk ke dual. Nanti ada saat ketika runningnya sama dengan false. Pertama apabila password 5456652. Ini kita simpan dulu. Terus yang kedua, ketika user inputnya password tidak sama dengan 2. Ini akan ada output ini. Program yang Anda masukkan salah, nanti akan keluar dari program. Ini ada try catch, fungsinya adalah ketika kita mencoba program di sini, ketika di sini ada error, semua program akan tetap dijalankan, tapi untuk yang program ini dia akan mengeluarkan errornya, mengeluarkan tulisan ini. Kan kita kalau buat program itu kan kalau satu error semua akan nggak bisa dijalankan. Nah, ini akan tetap dijalankan. Kalau di sini ada error, maka di sini akan muncul tulisan ini. Setelah itu di sini ada saya membuat for pengulangan ketika ini 3, ini lebih dari sama dengan 0, ini min. Di sini saya membuat timer. Jadi kita print 3, ini di thread.sleep, yaitu ketika kita membuat program itu kan biasanya langsung keluar. Ini dia membuat seperti jeda gitu. Jadi 1000 milisecond ini sama dengan 1 second. Dia akan menjeda 1 detik, langsung looping. Dia akan berhenti ketika ininya bernilai 0 dan dia akan running bernilai false. Nah, di sini sama ketika user inputnya bukan integer, dia akan output di sini. Prosesnya sama, dia akan runningnya sama dengan false. Ketika false ini, dia akan keluar dari looping dual ini. Karena kita di sini sudah menginisiasi kalau program akan dijalankan ketika runningnya true dan ketika false dia akan keluar. Lanjut kita akan menuju ke menu transaksi. Ketika passwordnya bernilai 54562 yaitu benar seperti yang kita inputkan tadi, dia akan melakukan ini selamat datang, akan masukkan penarikan. Sini kita menampung inputan dari user. Ketika menu penarikannya sama dengan 1, menu transaksi maksud saya sama dengan 1, dia akan penarikan. Dan di sini sudah membuat case apabila nilai 100.000 sampai 2.500.000. Ini akan dijalankan langsung. Ini seperti case 1, saldo sama dengan 100.000, maka saldo langsung dikurangi dengan 100.000. Setelah itu di timer sama seperti tadi, bedanya ini 5 detik, terus langsung muncul uangnya. Nah, di sini jangan lupa untuk di break ya. Untuk setiap case, apabila case yang kita masukkan itu prosesnya beda-beda. Di sini kan saldonya dikurang 100.000, di sini 300.000. Kalau misalnya di sini 100.000, di sini 100.000, di sini kita tidak perlu break, tidak apa-apa. Prosesnya sama. Jadi kalau prosesnya beda harus kita break. Nanti dia akan, kalau tidak kita break, dia akan langsung ke bawah ke case 2 ini. Dia akan menjalankan juga saldo ini sampai dia menemukan break. Break ini untuk keluar dari case itu sendiri.
Ini ada case 7, yaitu case 7-nya ketika user menginputkan nominal penarikannya dari mereka sendiri. Jadi tidak dari yang kita ini tadi yang kita sediakan. Jadi user input sendiri. Jika nominal penarikan yang ingin diinput user ini kurang dari saldo, maka dia akan dikurangi. Mengapa kurang dari saldo? Ketika nominal penarikan yang diambil misalnya lebih dari saldo, misalnya 10.500.000, maka secara logika tidak masuk akal. Jadi dia tidak akan jalankan saldo, Anda tidak mencukupi, akan keluar output seperti itu. Ketika nominal penarikan 9 juta misalnya, kan kurang dari sama dengan benar, kita akan masuk ke sini, saldonya akan dikurangi dengan nominal penarikan yang diinput oleh user. Sini sama timer. Terus di sini akan muncul uang yang diambil. Setelah itu di break. Defaultnya ketika user tidak menginputkan nilai yang sesuai. Misalnya case tadi kan sampai 7, misalnya sampai user inputnya 9, dia akan inputnya ini. Terus di sini akan ada pertanyaan apabila melakukan transaksi, jika iya dia akan kembali ke sini lagi, jika tidak dia akan keluar dari duel ini. Ini runningnya akan false. Terus di sini jika user tidak menjawab dengan kata iya atau tidak, dia akan mengoutput ini di timer lagi, runningnya sama dengan false, maka dia juga akan keluar. Ini jika menu transaksinya 2, dia akan men-timer lagi. Di sini ada output, langsung ada output tabungan Anda sebesar saldo kita yang terakhir. Di sini sama seperti yang tadi, jika iya akan kembali lagi ke menu tadi, jika tidak keluar, dan ini jika tidak ya atau tidak dia juga keluar. Sini juga menu transaksi 3. Ini dia menabung, sama seperti penarikan, bedanya di sini adalah plus. Ini saldo menjadi ini. Sama ini prosesnya. Maka langsung kita saja jalankan biar tidak bingung. Ini soal tidak. Nah, dia akan error. Jika kita running lagi, misalnya kita minum penarikan ini ya, maka kita dipilih ini, jika misalnya 100.000, dia akan keluar 1.000. Ini ada pertanyaan lagi, melakukan transaksi lagi, jika iya dia akan keluar, jika iya tidak akan keluar, dan tidak dia akan keluar. Kita jawab tidak, maka dia akan keluar. Kita running lagi, coba kita menabung. Menu 3, kita menabung 20 juta. Nah, 1 menjadi 30 juta. Bila kita ya, dia akan kembali ke menu. Misalnya kita cek. Tabungan kita sama seperti yang tadi. Bila kita ingin melakukan penarikan lagi, kita jawab ya. Kita penarikan, misal penarikan lainnya yang nomor 7 ini. Kita input misalnya 10 juta. Nah, ini uangnya keluar 10 juta. Kita cek lagi untuk tabungan. Dia akan otomatis berkurang menjadi 20 juta. Apabila tidak, dia akan keluar. Sekian presentasi